Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Fitriani Rizkia. Saya dari kelas MN23M. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah ekonomi makro yang akan memaparkan materi tentang pengaruh pembangunan berkelanjutan terhadap produktivitas dan inovasi. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama bagi seluruh negara. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan produktivitas dan inovasi. Produktivitas diartikan sebagai rasio output terhadap input dalam suatu proses produksi. Inovasi mengacu pada penciptaan ide-ide baru dan penerapannya. Dengan penerapan dalam produk proses atau layanan baru, meningkatkan produktivitas dan inovasi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu ada beberapa identifikasi masalahnya. Yang pertama, degradasi lingkungan, yakni aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan menyebabkan polusi, deforestasi, dan pembaruan iklim. Lalu ada dampak negatif pada sumber daya alam dan kesehatan manusia lainnya. Dan yang kedua ada keterbatasan sumber daya alam, yakni sumber daya alam yang terbatas seperti air mineral dan bahan bakar fosil semakin menipis. Lalu ada peningkatan biaya produktivitas dan pembatasan peluang pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada ketidakstabilan sosial, yakni ketidakadilan sosial yang didegradasi lingkungan memicu konflik dan kestabilan, lalu hambatan bagi investasi dan inovasi. Lalu ada analisis sintesis. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi sumber daya, yakni teknologi hijau seperti energi terbarukan, daur ulang, dan manajemen energi mengurangi konsumsi sumber daya alam. Tidak hanya itu, ada penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. Yang kedua ada membuka peluang baru, yakni praktik berkelanjutan seperti agrikultur berkelanjutan, manufaktur ramah lingkungan, dan pariwisata berkelanjutan membuka peluang inovasi dan berbagai sektor. Lalu ada meningkatkan daya saing, yakni perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan meningkatkan daya saing di pasar global. Tidak hanya itu, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Lalu ada yang keempat, mendorong inovasi, yakni tantangan untuk mencapai pembangunan dan berkelanjutan, mendorong inovasi dalam bidang teknologi, informasi, bioteknologi, dan non-teknologi. Lalu kesimpulannya, pembangunan berkelanjutan adalah kunci mencapai masa depan yang sejahtera. Investasi dalam teknologi hijau dan praktik berkelanjutan yang dapat: 1. Meningkatkan produktivitas nasional, kedua, mendorong inovasi, dan yang ketiga, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu ada rekomendasi untuk pembangunan berkelanjutan, mungkin ada beberapa. Ada yang pertama, ada dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan untuk investasi dalam teknologi hijau. Yang kedua, mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan investasi dalam peningkatan mengembangkan teknologi hijau. Lalu ada dari sektor swasta. Yang pertama, berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktik berkelanjutan. Dan yang kedua ada bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk solusi berkelanjutan. Yang ketiga ada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Dan yang terakhir dari masyarakat sipil, yang pertama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan dan berkelanjutan. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dan upaya pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pemerintah sektor swasta mempromosikan praktik yang berkelanjutan.
Mungkin sekian presentasi saya perihal pengaruh pembangunan berkelanjutan terhadap produktivitas dan inovasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau kesalahan ucap dalam mengucapnya. Dan lebihnya semoga menjadi motivasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.